Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video hari ini aku mau menjelaskan tentang konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Mulai dari pengertian sampai contoh yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama, apa itu konflik? Jadi, konflik adalah pertentangan antara individu atau kelompok karena adanya perbedaan seperti perbedaan pendapat, kepentingan, ataupun budaya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah apa itu kekerasan. Jadi, kekerasan itu adalah tindakan yang menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental. Kalau contohnya sendiri bisa seperti memukul, menendang, atau menghina. Kemudian untuk jenis konflik itu ada 3, yaitu konflik horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Kalau konflik horizontal itu adalah konflik yang bisa dikatakan dia itu setara, seperti antara teman atau warga. Kemudian untuk konflik vertikal, dia adalah konflik yang statusnya tidak setara, seperti contohnya karyawan dan juga bosnya. Lalu ada jenis kekerasan. Untuk jenis kekerasan ini juga terdapat 3, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan juga kekerasan kultural. Untuk contohnya, kekerasan langsung ini adalah kekerasan yang dapat dilihat melalui fisik, seperti memukul, memendang, ataupun mendorong. Kemudian untuk kekerasan struktural, ia adalah kekerasan yang karena sistem atau ketidakadilan. Dan terakhir adalah kekerasan kultural, adalah kekerasan yang dibenarkan atau diperbolehkan oleh budaya. Contohnya adalah tawuran yang terjadi di beberapa tempat karena ia sudah menjadi kebiasaan dari tempat tersebut. Selanjutnya, yuk kita analisis 5 kasus yang ada di Indonesia. Kasus yang pertama adalah bertengkar saat kerja kelompok. Untuk kasus ini, jenis konfliknya adalah horizontal. Mengapa begitu? Karena antara sesama teman itu adalah setara. Kemudian, penyebab dari konflik ini dapat terjadi mungkin karena adanya perbedaan pendapat antara satu teman dan teman lainnya. Nah, transformasi yang dapat kita lakukan adalah kita dapat belajar untuk saling menghargai jika antara satu teman dan teman lainnya tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, ada bullying di sekolah. Untuk kasus ini, ia adalah termasuk ke dalam jenis kekerasan langsung yang artinya kita dapat melihat secara fisik. Penyebab dari konflik ini yaitu adalah adanya emosi yang tidak stabil dan juga pressure dari lingkungan. Untuk kasus ini kita dapat menggunakan pendekatan mediasi. Untuk transformasi yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat melakukan edukasi anti-bullying agar lingkungan lebih aman. Yang ketiga ada konflik antar warga. Untuk konflik ini sendiri, ia termasuk ke dalam konflik horizontal. Untuk salah satu contohnya adalah perebutan lahan, yang dimana ia dapat menjadi penyebab dari konflik tersebut. Untuk pendekatan di kasus ini yaitu mediasi, dan transformasi yang dapat kita lakukan adalah pembagian lahan yang adil agar tidak terjadi konflik ini. Yang keempat, ada hate comments di social media. Untuk kekerasan ini, hate comments ini dapat dikatakan ia termasuk ke dalam kekerasan kultural. Dan juga ia adalah kekerasan verbal yang dimana ia dikatakan oleh satu orang ke orang lainnya melalui perkataan. Konflik ini ia dapat disebabkan oleh perbedaan opini. Untuk transformasinya sendiri, kita dapat menggunakan social media dengan lebih bijak agar tidak terjadinya pembulian online.